Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki suat semakin suat kita baiki syarah kehidupan kita akan lebih takbir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi. Saya dapat laporan dari adiknya Pak Rosid. Adiknya Pak Rosid itu cerita kameramen. Dia nangis-nangis. Pak Rosid itu sangat tega sekali, kejam. Ini anaknya itu mau dimakanin setan. Nyata maling banget. Saya sudah pun terdatangin aja kayak gini. Saya seneng kalau ada orang-orang wis pada ngeyel, percaya bahwa setan itu bisa bikin kaya, setan itu dipuja-puja, seneng saya. Aduh, sana maling buat kita urusan buat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, mohon maaf saya dengan Kasmat dari Jakarta. Ini rumahnya Pak Rosid. Betul. Pak Rosidnya ada, Bu? Ada. Ibu, Ada perlu apa Anda kesini? saya yang pertama saya mau silaturahmi. Kebetulan saya itu vlogger dan YouTuber. Ibu siapanya Pak Rosid? Saya istrinya. Oh, istrinya. Saya mau ada yang perlu dibicarakan sama Pak Rosid. Boleh saya masuk, Bu? Boleh, silakan. Assalamualaikum. Sehat Pak Rosid? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf saya dengan Kasmat. Dari mana? Saya dari Jakarta. Kebetulan itu saya vlogger. Bapak Tanya apa? ya, saya kesini itu tahu Pak Rosid itu dari adiknya Pak Rosid. Adiknya Pak Rosid telepon sama teman saya. Dia cerita saya sudah tahu kesini. Makanya saya mau datang ke Pak Rosid kesini. Yang pertama saya mau silaturahmi. Bapak punya anak perempuan? Punya. Oh, punya anak perempuan. Punya anak satu-satunya. Oh, punya anak satu-satunya. Bapak kenapa jahat? Tega numbalin anaknya. Kata siapa? Kata siapa? Kata saya. Berarti Anda itu tahu dari mana? Nah, ya tahu dari mana aja Pak? Saya mah tahu. Berarti itu fitnah. Kok fitnah? Nah, yang ngomong sendiri adiknya Bapak kok ngomong ke saya? Itu bohong. Oh, bohong? Bohong. Ya Bapak yang jangan bohong. Saya nggak bohong. Udah saya sih intinya aja. Kenapa Bapak tega seperti itu? Enggak. Tega apanya? Ya jangan Pak, masa anak itu tumbalin kayak gitu? Gak ada. Siapa bilang? Tadi saya ngomong, saya yang bilang Pak. Berarti itu fitnah. Kok fitnah? Lebih baik kamu pulang. Pulang? Kalau kamu ngeyel, saya laporin polisi kamu. Nah, ya tinggal dilaporin aja Pak. Silahkan, saya nggak takut kok. Terus apa tujuannya sampai Saya cuma kesini musik keluarga saya? ya mau nasihatin Anda aja. Bahwasanya seperti itu salah, paham? Saya tidak perlu dinasihati. Saya udah tua. Kenapa? Saya sudah pintar. Sudah pintar dari mana? Ya dari saya sendiri. Apakah perlu saya geledah ini rumahnya? Jangan. Ini rumah saya. Berarti Anda songong masuk-masuk ke rumah saya. Ya tadi Anda sudah ngomongnya mau dilapor-laporkan. Ya. Oke, saya akan cari barang bukti di sini. Apa buktinya? Apa buktinya? Nggak ada bukti apa-apa kok. Boleh nih. Anda bisa nggak kooperatif? Kooperatif apa? Tinggal jujur aja. Enggak. Jujur. Selesai kita masalah. Enggak. Saya cuma kasihan sama anak Anda, sama Anda dan juga istri Anda saya kasihan. Oh, berarti kamu bener-bener
Ngoreksi keluarga saya. Koreksi. Saya sih cuman Anda itu salah, paham? Salahnya di mana? Ya anak Anda ditumbal-tumbalin kayak gitu. Siapa bilang? Itu Nah. bohong, itu fitnah. Aduh, dari tadi bohong fitnah aja. Lebih baik pulang. Saya nggak mau pulang, Pak. Kenapa nggak mau pulang? Mau tergeledah sama saya. Jangan, ini rumah saya. Gak apa-apa. Nggak bisa. Anak saya lagi tidur. Biar Anda itu waras. Biar Anda itu sehat. Saya sehat, saya Mohon mana? maaf nih, saya kasar. Saya langsung. Oh, berarti kamu ngajak kasar. Ngajak kasar gimana? Ya, Ya Anda yang nggak kooperatif. Oh, berarti apa? Ini rumah saya. Ya saya paksa, Pak. Saya geledah. Saya tahan. Ini rumah saya kok. Nah, nggak apa-apa. Nggak ada urusan saya. Apalagi saya kenal juga. Enggak. Ya makanya saya kesini, saya kasihan. Anda telah dibodohin, paham? Dibodohin sama siapa? Ya sama siapa aja, sama Oh. setan. Dan Sama sama orang yang diminta tolong sama Anda. Minggir. Enggak. Kenapa? Enggak, itu rumah saya. Minggir, Pak. Enggak bisa. Minggir. Oh, berarti cari mati. Oh, cari mati. Ya. Ya Anda yang cari mati. Oh, berarti nantang dong. Saya nggak nantang. Saya cuman Anda itu kasihan, paham? Kasihan apanya? Saya sudah sehat. Minggir. Saya sudah waras. Nggak bisa. Jangan sampai saya dengan cara-cara saya dan saya kasar di hadapan Anda. Paham? Oh, berarti pengen main kasar. Oh, Boleh gitu. saya main kasar? Oh gitu. Iya. Oh Anda punya ilmu. Ilmu saya banyak. Oh Anda hebat. Saya hebat. Anda kuat. Saya kuat. Minggir. Nggak bisa. Berarti pengen adu ilmu sama saya. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustomi kali ini sedang berada di rumah Pak Rosid, seorang ayah yang tega menumbalkan anak kandung satu-satunya demi bisa mendapatkan kekayaan harta benda. Dan kali ini, pertarungan adu ilmu itu pun terjadi dan tersaji, karena Pak Rosid ini dia berusaha menghalangi Kang Ujang Bustomi untuk mencari barang bukti. Pak Rosid tidak ingin Kang Ujang Bustomi mencampuri urusan keluarganya, termasuk urusannya dalam hal memperlakukan sang putrinya. Dan walaupun sebelumnya Pak Rosid ini dia berusaha mengelak dan menolak tuduhan dari Kang Ujang Bustomi, bahwasanya dirinya telah berusaha menumbalkan anak putrinya tersebut, namun pada akhirnya Pak Rosid ini dia bersedia mengakui, jika sebenarnya saat ini dia memang sengaja melakukan hal itu, dikarenakan dirinya yang sudah lelah hidup miskin dan juga lelah untuk hidup menderita. Pak Rosid berkata, jika dirinya dan istrinya itu ingin hidup bahagia dan kaya raya, jadi apa salahnya jika dia menumbalkan satu-satunya putrinya, karena hal itu merupakan syarat utama dari dukun yang sudah dipercayainya. Kang Ujang Bustomi sendiri, beliau mengetahui permasalahan penumbalan ini adalah dari adik Pak Rosid itu sendiri. Yang mana, sebelumnya adik Pak Rosid itu dia telah menghubungi kameramen Kang Ujang Bustomi. Adik Pak Rosid sambil menangis dia bercerita, jika satu-satunya keponakannya akan ditumbalkan oleh orang tuanya, demi kekayaan yang dijanjikan seorang dukun sesat. Adik Pak Rosid itu dia berharap, Kang Ujang Bustomi bisa segera datang untuk menyelamatkan dan menyadarkan keluarga kakaknya, si Pak Rosid tersebut. Dan karena memang salah satu misi Kang Ujang Bustomi adalah untuk memberantas praktek-praktek kesesatan, maka Kang Ujang Bustomi beserta timnya pun segera mendatangi rumah kediaman Pak Rosid ini. Dari luar Kang Ujang Bustomi sudah menyadari, jika di dalam rumah Pak Rosid ini ada aura gelap yang sedang dilakukan oleh seorang dukun sesat. Dan rupanya, ritual penumbalan itu memang sedang dilakukan oleh dukun yang diundang oleh Pak Rosid dan istrinya tersebut. Dan hal itulah yang akhirnya menjadi sebab musabab terjadinya pertarungan adu ilmu dan adu kesaktian di rumah Pak Rosid ini. Sama halnya dengan Pak Rosid,
istri Pak Rosid ini dia juga menolak nasihat dan pertolongan dari Kang Ujang Bustomi. Baginya, apa yang dia lakukan kali ini adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Walaupun yang akan ditumbalkan itu adalah putri satu-satunya yang mereka miliki, namun dia merasa jika hal itu wajar-wajar saja, karena dia yang sudah mengandung, sudah membesarkan, dan juga sudah menafkahi anaknya tersebut. Jadi, jika kini dia dan suaminya itu harus mengorbankannya, maka hal itu katanya adalah sebuah bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Mengetahui sikap keras kepala dan ngeyel istri Pak Rosid ini, Kang Ujang Bustomi pun segera saja menghajar dan mengalahkannya. Dan ternyata, Pak Rosid dan istrinya itu mereka telah diberikan ilmu-ilmu hitam yang bersumber dari keris yang diberikan oleh dukun sesat itu. Sehingga mereka yang sudah terlanjur terikat kontrak penumbalan demi kekayaan itu, mereka tidak lagi punya kesempatan untuk mundur, karena nyawa keduanya menjadi taruhannya. Sehingga mau tak mau mereka harus melaksanakan apapun yang diminta dan diperintahkan oleh dukun yang sudah menjadi gurunya tersebut. Nah, itu ada keris apa ini? Saya mau tahu ini. Ini keris apa? Keris saya, Pak. Duduk kamu. Dari guru kamu ini? Iya. Buat apa ini? Kan tadi katanya mau ngaku. Tapi kamu mau ngapain? Ya, sekarang saya salah, Pak. Ampun, Pak. Salah, ampun. Ampun, saya hilang. Beli berapa ini? Beli 1 juta setengah, Pak. Terus buat apa katanya? Janjinya untuk kekayaan. Kekayaan dari mana? Ada. Asal barang tersebut setiap Jumat dikasih kemenyan apa? Dikasih kemenyan buat apa? Emang ini yang bisa hidup? Bisa nyari duit gitu? Nggak tahu, Pak. Itu kata dukun saya. Dukun saya. Kata dukun saya. Guru saya. Edan aja kamu. Siapa kamu? Hah? Ibu saya. Oh, ngapain itu? Itu sampai dikit-dikit ya itu. Gila kamu. Masalah ritual. Ritual apa kamu? Ritual khusus. Ritual apa? Sugihan. Itu sudah sugih. Tumbal. Sudah kaya gitu. Iya. Mana kaya dari mana? Nanti akan saya persembahkan untuk kedua orang tuanya. Persembahkan apa? Untuk keyakinan saya, dewa saya. Dewa apa? Dewa kaya anak. Dewa kekayaan. Jangan-jangan itu kamu ditumpakin ya, bukan ditumbalin. Jangan sembarangan asal bicara. Oh, jangan sembarangan. Iya. Ya fakta aja Pak, di kamar berduaan itu diikat. Itu ritual. Ritual Anda apa? sudah mengganggu ritual saya. Ya saya ganggu Pak, saya acak-acak, saya labrak sama saya. Anda sudah terlalu lancang campur urusan saya. Anda sudah gila, Pak. Anda yang gila. Tak kenapa saya yang gila? Iya. Kok saya yang gila? Kamu datang tengah malam ngata-ngatain saya gila. Karena saya kasihan sama keluarga di sini. Apa yang perlu dikasihani keluarga? Mau itu saya tidak punya kekuatan. Keluarkan semua. Diam aja. Ini buat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kang Ujang Bustami membacakan ayat-ayat ruqyah untuk mengusir setan-setan yang sudah diundang oleh sang dukun sesat atas izin Pak Rosid tersebut. Karena rupanya ritual penumbalan itu diawali dengan cara Ning Neneng ini disetubuhi oleh sang dukun tersebut. Dengan alasan itu adalah penyatuan energi-energi positif untuk memanggil para setan-setan peliharaannya.
Sehingga dengan melalui tubuh sang dukun itulah para setan-setan itu menikmati tubuh indah wanita malang yang menjadi anak Pak Rosid ini. Sehingga kini Ning Neneng ini hampir sudah dalam kondisi tak sadar, karena tubuhnya itu telah dikuasai oleh makhluk-makhluk tak kasat mata tersebut, yang katanya nanti akan diganti dengan imbalan kekayaan untuk Pak Rosid dan istrinya tersebut. Dengan alunan merdu ayat-ayat ruqyah itu, perlahan-lahan Ning Neneng mulai sadar dan mulai bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Dan semoga nantinya Ning Neneng ini benar-benar bisa terbebas dan lepas dari ritual penumbalan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri itu. Dan semoga kedepannya Pak Rosid dan istrinya itu bisa sadar, bahwasanya kekayaan yang mereka harap-harapkan itu hanyalah mimpi yang akan membawa kepada kesengsaraan yang berkepanjangan saja. Dan tak lupa, doa-doa terbaik untuk Kang Ujang Bustomi dan tim pemburu setan blacknya. Semoga kesehatan, keselamatan, serta umur panjang dalam ketaatan kepada Tuhan, akan selalu Tuhan hadiahkan kepada Kang Ujang Bustomi dan semua timnya ini. Amin. Bisa dengar saya? Bangun. Bangun. Duduk. Dengar. Kamu waras. Siapa kamu namanya? Oh, Nenek. Terus kamu kenapa nggak berontak sama orang tua? Saya takut, Pak. Takut kenapa? Saya takut disiksa. Oh, takut disiksa. Kenapa orang tuanya? Dosa. Ya gila aja kamu. Itu kamu mau dimakan setan itu. Terus kamu ditumpahin sama dia. Ditumpahin kamu. Jebol kamu. Kayak enggak kamu. Berontak kamunya. Jangan takut satu hanya kepada Allah. Ngarang aja kamu. Ya salam. Apa yang merasuki pada dirimu? Bisa kamu istighfar? Istighfar baca. Astagfirullah. Terus baca istighfar. Terus. Astagfirullahaladzim. Terus. Astagfirullahaladzim. Terus. Astagfirullahaladzim. Baca syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Terus muntahin semua ilmu-ilmu setan yang ada dalam diri kamu. Muntahin. Terus. 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 Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Wah, Akbar. Bisa bangun kamu. Ikut saya. Terus. Bangun. Duduk kamu di sini. Itu anak kamu. Gila aja kamu. Kepret sama saya kamu. Minta maaf kamu sama anak kamu. Gila aja. Sini kamu, bangun. Itu masa anak kamu mau ditumbalin? Minta maaf kamu sama anak kamu. Jangan lagi. Minta maaf. Bapak ibu Jangan ya anak. Udah ditumpahin kayak gitu. Gila aja. Kamu tuh kekasihan apa?
Kamu kalau pengen kaya kerja, doclok kamu. Kalau kayak gini udah hilang. Saya makanya datang ke sini ada laporan dari adik kamu. Kamu itu lagi edan. Parah aja kamu. Jangan, anak itu adalah titipan dari Allah. Kamu didik yang baik, biar suruh pinter, biar menjadi anak yang soleh. Bukan malah ditalen-talenin, dikasih-kasihin setan. Gila aja. Saya kan tadi awal saya ngomong kasihan sama kamu semuanya. Edan aja. Maaf kalau sudah gitu. Soal yang benar. Disebut mana? Pada nih.